بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah antara seorang raja dan pengemis. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Diceritakan dalam kitab Fadilah Sedekah, salah seorang raja ingin berjalan dan melihat seluruh kawasan wilayahnya. Dia meminta agar dibawakan kepadanya pakaian yang terindah dan terbagus. Lalu dibawakan untuknya pakaian, namun pakaian itu tidak disukainya. Dia menyuruh agar ditukar dan dibawa yang lain yang lebih bagus. Namun dengan pakaian yang telah ditukar itu pun, raja tetap tidak menyukainya. Berkali-kali raja mengembalikan pakaian yang dibawa oleh pelayannya. Akhirnya, terpilih satu pakaian yang sangat indah dan bagus menurutnya. Kemudian, ia meminta agar dibawakan satu kendaraan yang baik. Maka kuda yang terbaik, terindah dan terkuat telah dihadapkan kepada raja. Tetapi raja tidak menyukainya. Berkali-kali kuda ditukar, namun tetap tidak memuaskan hatinya. Akhirnya semua kuda dihadapkan kepadanya, dan ia memilih seekor kuda yang sangat indah dan kuat untuk ditungganginya. Setan yang terkutuk telah berpeluang besar untuk meniupkan semangat kebesaran diri pada raja itu. Dengan penuh takabur, raja menunggang kuda. Para pelayan, pasukan tentara, dan para petugas berada dalam satu barisan yang panjang mengiringinya. Dan karena ketakaburan dan kebanggaan dirinya, ia tidak mempedulikan siapapun di dalam barisan itu. Di tengah perjalanan, raja telah dihadang oleh seseorang yang berpakaian buruk, lagi hina, seperti pengemis, dan memberi salam kepadanya.
Tetapi raja tidak mempedulikannya dan tidak menjawab salamnya. Lalu orang itu memegang tali kudanya. Dengan sangat marah, raja menghardiknya. "Lepaskan tali kudaku. Kurang ajar kamu. Berani sekali kamu memegang tali kudaku." Orang itu menjawab, "Ada sesuatu yang penting untukmu." Raja berkata, "Tunggulah. Jika aku turun dari kuda, baru kamu dapat menyampaikan ucapanmu itu." Orang itu berkata, "Tidak, aku harus menyampaikannya sekarang juga." Lalu, dengan kuat ia menarik tali kuda itu dan merampasnya dari tangan raja. Dan raja pun tidak berdaya, lalu berkata, "Baiklah, bicaralah sekarang." Orang itu berkata, "Pesan ini sangat rahasia. Aku harus menyampaikannya langsung ke telingamu." Maka raja pun mendekatkan telinganya ke mulut orang itu. Lalu orang itu berbisik, "Akulah malaikat maut. Sekarang juga aku akan mencabut nyawamu." Mendengar hal itu, muka raja langsung berubah pucat. Lidahnya hampir keluar dari mulutnya. Raja meminta, "Berilah saya sedikit waktu untuk kembali ke istana, agar dapat mengurus harta saya dan berjumpa dengan keluarga saya." Malaikat maut menjawab, "Tiada waktu sama sekali. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi melihat keluarga dan hartamu." Sambil berkata demikian, malaikat maut mencabut nyawanya. Sehingga raja pun terjatuh dari kudanya seperti seonggok kayu yang tumbang. Kemudian malaikat maut pergi menemui salah seorang muslim yang soleh. Ketika itu ia sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Malaikat maut pun memberi salam kepadanya. Orang soleh itu menjawab, "Waalaikumsalam." Malaikat maut berkata, "Aku akan menyampaikan sesuatu di telingamu." Orang soleh itu berkata, "Silahkan." Lalu malaikat maut berbisik di telinganya, "Aku adalah malaikat maut." Mendengar hal itu, orang soleh tadi merasa sangat gembira, lalu berkata, "Sungguh baik engkau datang kepadaku. Sangat berkah kedatanganmu kepadaku. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, kamulah yang paling aku tunggu." Malaikat maut itu berkata, "Segeralah kamu selesaikan urusanmu." Orang soleh itu berkata, "Tidak ada lagi urusan yang lebih aku sukai selain dari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat maut pun berkata, "Aku ingin mencabut nyawamu dalam keadaan yang paling kamu sukai untuk dirimu sendiri." Orang soleh itu menjawab, "Terserah padamu. Namun, jika begitu, aku ingin mengambil wudhu dan mendirikan sholat. Lalu aku ingin mati dalam keadaan sujud kepada Allah." Maka dia pun mulai berwudhu dan melakukan sholat. Dan dalam keadaan sujud itulah ruhnya telah dicabut. Sahabat, demikianlah kisah Islami antara seorang raja dan pengemis. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah hendaknya kita senantiasa mengingat akan kematian, karena kematian dapat datang menghampiri kita kapan saja dan di mana saja kita berada. Dan bila kematian itu datang, maka tidak dapat diundur atau dimajukan waktunya. Jangan sampai dunia yang fana ini menipu kita,
sehingga kita lalai akan negeri akhirat yang kekal abadi yang menjadi tujuan kita. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan. Insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.